Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Batu Beling, sahabat Batu Beling. Jumpa lagi dengan saya Kusnul Ambar Lestari. Saya adalah tim marketing Batu Beling Supplier Surabaya. Dan saya ini akan berbagi info seputar tentang PVC board dan plafon akustik. Jika sahabat Batu Beling ada pertanyaan maupun berbagi info seputar PVC board atau akustik, bisa menghubungi kontak kami di kolom komentar ya. Yang pertama, saya akan membahas tentang PVC board. Apa sih PVC board itu? Kebanyakan orang-orang yang tahu PVC board itu adalah lembaran paralon PVC atau PVC paralon. Untuk di Batu Beling, tipe PVC board itu ada banyak. Yang pertama, standar, medium, premium, industri, high density, sama 3 sheet glossy. Untuk warnanya ada grey sama ivory. Biasanya disebut warna putih sama abu-abu. Untuk size yang pertama, saya akan membahas tentang tipe standar. Tipe standar ini fisiknya lebih lunak. Contohnya seperti ini, teman-teman. Wah, ini gak bisa loh sih. Tipenya seperti ini ya. Ini fisiknya lunak. Ini adalah tipe standar. Untuk ukurannya 122 kali 244. Warna putih nih teman-teman, ivory. Biasanya tipe standar ini digunakan untuk plafon atau pelapis dinding. Untuk ketebalannya kita mulai 3 mili sampai 20 mili. Dua-dua lagi mbak, sinyalnya nggak ada mbak. Shopee ya? Ini sama lanjut. Yang kedua, saya akan membahas tentang tipe medium. Lanjut. Ini contohnya tipe medium. Tipe medium ini fisiknya lebih keras daripada yang tadi, yang standar. Fisiknya lebih keras. Ini warnanya grey ya, abu-abu teman-teman. Biasanya digunakan sebagai partisi, backdrop atau laminate furniture. Ini ukurannya sama kayak standar tadi, 122 kali 244. Kalau yang saya pegang ini ketebalannya 15 mili. Ini 15 mili. Yang ketiga, saya akan membahas tentang tipe premium. Ini tipe spesial. Kenapa kok disebut spesial? Karena ini adalah produknya Batu Beling. Ini premium. Ini warna ivory ya teman-teman. Ukurannya sama, 122 kali 244. Untuk tipe premium ini biasanya digunakan untuk ornamen, aksen partisi, sama furniture. Ukurannya sama, 122 kali 244. Yang keempat, maaf. Yang keempat adalah tipe industri.
Tipe industri ini tipenya lebih keras pol banget, tipenya keras ini. Ini contohnya. Ini warna grey ya teman-teman. Biasanya tipe industri ini buat aplikasi konstruksi yang berat. Ukurannya sama ya, 122 x 244. Ini yang ketebalan 10 mili. Warnanya ada ivory sama abu-abu. Kalau ada pertanyaan, monggo, insya Allah saya akan jawab. Mbak Hio kembali. Apa itu? Kembali Mbak. Lanjutan Mbak. Ini ada pertanyaan dari Viana Lucia. Barang langsung ready di toko kakak? Iya, barangnya ada di toko Mbak Lucy. Toko kita di Jalan Kenjeran. Yang kelima, saya akan membahas tentang tipe high density. Tipe high density adalah merupakan PVC board yang paling density-nya lebih keras, lebih tinggi daripada tipe yang lainnya. Fisiknya lebih keras dan fisiknya lebih solid. Ini contohnya. Lebih keras ini. Untuk ukurannya sama, 122 x 244. Biasanya high density ini digunakan sebagai kitchen set, make up spare part, sama top table. Ukurannya sama ya teman-teman, 122 x 244. Ini ya, bagus ini, kualitasnya lebih bagus, lebih keras dan lebih solid. Dan terakhir saya akan membahas tentang tipe 3 sheet glossy. Tipe ini agak berbeda dengan tipe yang lainnya karena PVC ini adalah PVC yang non timbal. Dari tampilannya ini glossy. Ini tampilannya glossy ya teman-teman. Itu barangnya mana ya kak? Barang apa ya kak? Ini masih bisa aman kok. Iya. Terus lanjut. Lanjut aja. Ini ya tipe 3 sheet glossy. Ini apa? Ini tampilannya glossy teman-teman, tapi di tengah-tengahnya dia tetap berdensity. Ukurannya 122 x 244. Ini yang saya pegang ini ketebalannya 18 mili. Tebel. Ayo dong teman-teman, ada yang tanya. Insya Allah saya akan jawab pertanyaannya kalian semua. Dan saya lanjutkan ya. Tipe 3 sheet glossy ini biasanya digunakan sebagai partisi ruang kesehatan atau furniture farmasi.
Ini warna putih, warna ivory. Dan saya akan membahas kelebihan PVC board. PVC board ini adalah memiliki kekuatan lentur yang baik dan tidak mudah pecah. Yang kedua adalah tahan perubahan suhu dan cuaca. Yang ketiga, dia adalah anti rayap dan serangga. Dia bisa meredam suara dan suhu panas. Dia mudah dibentuk dan mudah dibersihkan. Jadi PVC ini mudah dibentuk dan mudah dibersihkan. Dan bisa didaur ulang nih teman-teman. Kok nggak ada pertanyaan ya? Itu yang tadi berasa. Barangnya mana? Itu dari Debbie Ramdhani. Itu barangnya mana ya kak? Yang mana barangnya? Yang tipe apa ini? Kalau ini tipe standar, ini tipe premium. Banyak sih tipenya di Batu Beling teman-teman. Ayo, ya ada yang tanya tentang PVC board. Semua ya Allah padahal asian di sini mbak. Ayo siapa yang tanya? Ayo. Nggak ada yang tanya ya. Kita ulang lagi ya. Lanjut. Ulang PVC board. Enggak, lanjut lagi. Oke, kalau nggak ada yang tanya itu ada dari Mbak Niken. Mbak, kalau mau beli ukuran kostum custom, oh iya sih custom. Mbak, kalau mau beli ukuran custom apa bisa ya? Bisa. Kalau mau beli, coba aja hubungi tim saya. Nomornya ada di kolom komentar ya teman-teman. Mbak ini lo gak bisa. PVC dari Rafifa ada pertanyaan. PVC board bisa buat kandang kucing tak kak? Bisa. Bisa kak. Dibuat kandang ayam juga bisa. Tapi tergantung sama tipenya. Kalau pakai tipe standar takutnya pecah. Lebih baik pakai tipe yang lebih keras. Tipe industri bisa, atau tipe high density. Baik mbak. Oke, ada pertanyaan apa lagi? Kalau nggak ada, saya akan lanjutkan material yang kedua, yaitu plafon akustik. Plafon akustik itu biasanya dibuat penyerap suara dalam ruangan. Bisa dibuat bioskop, studio band, dan lain-lain. Untuk plafon, untuk plafon akustiknya banyak berbagai. Yang pertama yaitu Armstrong. Armstrong ini kita mempunyai ketebalan 15 mili sama 16 mili. Ini Armstrong, teman-teman.
Ada 3 tipe di batu beling ini Armstrongnya. Ada pertanyaan dari Mas Sodikin, batu beling Jos. Jos. Ada pertanyaan dari Ciaki Mizobata. Bila free ongkir tiap pembeliannya berapa ya? Kalau pingin free ongkir harus pembeliannya harus banyak, jadi harus banyak baru nanti saya buatkan free ongkir. Bisa diinfo Kak, biasanya diaplikasikan atau dipakai untuk apa ya? Yang material tipe industri. Itu pertanyaan dari Mbak Silpi nih Mas. Kita kembalikan yang PVC ya. Yang tipe industri ini biasanya dibuat aplikasi industri yang konstruksi yang berat, seperti penutup partisi, lantai atau dakcor. Ini yang industri. Ini ya tipe industri ya teman-teman. Aku kok ngeblank guys. Ada pertanyaan lagi? Relax. Tangan dulu keringet Mbak, jadi aku ngapain enggak keringet. Itu tuh pakai tisu. Dilapisi itu keringet. Gak apa-apa, itu kabeh ya. Dilapisi itu keringet. Aman, ada sih keringet kan. Ada sih gak. Saya ulangi lagi ya, masalah tentang Armstrong, yaitu plafon akustik. Armstrong ini kita mempunyai 3 tipe, yaitu Classic LED, ANF RH95 sama Finfissured. Yang pertama saya akan membahas tentang tipe ANF RH95. ANF RH95 ini dia mempunyai ukuran 60 x 120. Ketebalannya Armstrong ANF RH95 ini adalah 15 mili. Motifnya seperti ini ya. Itu ada pertanyaan dari Nabila Syifa. Bisa kirim luar kota Kakak? Bisa Kak. Bisa. Kita biasanya sering kirim di luar kota. Dan tipe ANF RH9 ini saya lanjutkan ya. Dia mempunyai cover area kurang lebih 7,2 meter persegi per dus dan isinya adalah 10 lembar per dusnya. Dia mempunyai ketebalan 15 mili. Ini plafon akustik ya, yang tipe Armstrong ANF RH95. Yang kedua saya akan membahas tentang Armstrong Finfissured. Yang tipe selanjutnya. Tipe Finfissured ini memiliki ukuran 60 x 120 sama kayak yang tadi, tapi ketebalannya ini lebih tebal, 16 mili. Kiriman dari mana? Dari pertanyaan dari Mbak Karina. Pengiriman dari mana? Itu maksudnya gimana? Kiriman dari mana? Ini produknya dikirim dari mana? Dari Surabaya atau dari Batu Beling di mana? Oh alah, pengirimannya dari mana? Ya Allah. Kami kirim dari Surabaya ya Kak? Kami kirimnya dari Surabaya ya Kak. Untuk tokonya kami ada di Surabaya, Jalan Kenjeran. Kantor saya ada di Jalan Kiai Tambak Terus. Gak lengkap banget. Iya, bisa aja. Gak ada pertanyaan lagi ya teman-teman.
Mbak iki bener no, Mbak. Saya lanjutin, nggak ada pertanyaan kita. Gini aja loh. Oh iya. Ada pertanyaan dari Faris KNN. Pengirimannya ke Pelatuk Baru, apakah free ongkir, Kak? Kok deket ya sama rumah saya? Bisa, Kak. Dimanapun kita bisa kirim, tapi harus ada biaya ongkirnya. Kita nggak ada free ongkir. Kalau pembeliannya banyak sekali baru free ongkir. Saya lanjutkan lagi ya yang tipe Finfissuret. Yang tipe Finfissuret ini ketebalannya 16 mili. Per dosnya isi 10 lembar. Ukurannya 60 kali 120. Ini yang Finfissuret. Semuanya. Di zoom semua. Nah, itu juga. Mati gitu. Untuk cover areanya kurang lebih 7,2 meter persegi per dosnya. Ini ya. Ini yang tipe Finfissuret. Kenapa balik lagi? Langsung lanjut aja. Yang ketiga saya membahas tentang tipe Classic LED yang RH99. Tipenya seperti ini. Ya, apa tadi? Lebih polos. Ketebalannya sama kayak yang Classic LED tadi. Yang Finfissuret sama Classic LED ketebalannya sama 16 mili. Per dosnya 10 lembar. Cover areanya 7,2, kurang lebih 7,2 meter persegi per dosnya. Ini contohnya. Tadi kan saya membahas tentang Armstrong. Plafon akustik kita ada Jayaport atau Giptel Baiwa. Itu ketebalannya 9 mili, lebih tipis daripada Armstrong. Armstrong tadi kan 15 sama 16 mili. Kalau yang ini ketebalannya 9 mili. Per dosnya isi 8. Isi dosnya isi 8. Ukurannya 60 kali 120. Ada pertanyaan tak? Siapa sih? Kirim ke luar negeri bisa nggak, Kak? Di mana, Kak? Di Korea tak, Kak? Nggak bisa, Kak, kalau luar negeri, Kak. Itu yang di atas pakai plafon yang tipe apa, Kak? Yang di atas. Oh, yang ini di atas ini dia pakai Armstrong. Dia pakai Armstrong ini. Yang tipe ini. Yang tipe ANF. Dari pertanyaan dari Mas Yani. Tipe ANF yang di atas ini. Mbak, di Lamongan Kali Tengah ada nggak outlet Batu Beling? Nggak ada, Mas. Yang ada hanya di Surabaya. Insya Allah Batu Beling buka di Lamongan ya. Doakan. Saya lanjut ya. Ini adalah Giptel Baiwa. Giptel Baiwa ketebalannya 9 mili, ukurannya 120 kali 60. Ini untuk plafonnya, teman-teman. Biasanya plafon ini diharuskan pakai rangka. Ada banyak rangkanya. Yang pertama frame primer. Frame primer ini adalah sebagai rangka utama, yaitu main T.
Ini Mainti. Panjangnya 3 meter 60 cm. Fisiknya lebih besar daripada rangka akustik yang tadi. Yang kedua frame sekunder, yaitu rangka pendukung, disebut cross T. Kita mempunyai ukuran 120 sama 60. Contohnya ini sama, tapi ini lebih kecil daripada yang tadi. Bagus unyu-unyu kayak aku. Yang terakhir yaitu wall angel. Wall angel adalah sebagai rangka cover pada area bagian tepi. Ini contohnya, dia berbentuk ini, bentuk V. Panjangnya 3 meter. Ada pertanyaan lah. Cara bedakan density gimana, Kak? Dari Mas Arif Surabaya, cara bedakan density-nya gimana, Kak? Density yang PVC ya, Kak ya. Caranya itu biasanya kalau dipegang itu tahu, Kak, mana yang lebih bagus, mana yang lebih gak bagus. Kalau yang standar ini, kalau ditekan sama kuku ini, ditekan sama kuku ini biasanya, loh ini kelihatan kalau lunak, loh kelihatan kalau lunak. Kalau yang tipe standar kelihatan kalau lunak loh. Kalau yang tipe bagus, kalau ditekan gini nggak muncul kukunya, maksudnya nggak tertimbun seperti kuku. Ini yang bagus, ini yang tipe medium. Ya aku lagi-lagi dah, Mbak. Udah Ulangi lagi dari ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi ya, masalah PVC board. Kalau kurang paham saya ulangi lagi. Jadi PVC board itu ada berbagai macam tipenya, yaitu tipe standar, medium, premium, industri, high density, sama 3 sheet glossy. Saya membahas tentang tipe standar. Tipe standar ini yaitu tipe yang lebih lunak. Untuk ukurannya 122 x 244. Warna ada warna ivory sama abu-abu, putih sama abu-abu. Pertanyaan dari Mas Arif, digigit bisa nggak ya, Kak? Coba aja Kak sampean gigit bisa apa enggak? Yang kedua, saya membahas tentang tipe yang medium. Tipe yang medium ini lebih keras. Yang standar ini lunak, yang ini lebih keras. Ini yang warna abu-abu. Ketebalannya ini 15 mili, teman-teman. Mbak iki ber-AC nih kurangan, Mbak ternyata, Mbak. Ini ya, ketebalannya 15 mili, ukurannya 122 x 244. Biasanya tipe medium ini digunakan sebagai partisi, backdrop, sama laminate furniture. Pelan-pelan Kak kalau ngejelasin. Biasanya dibuat sebagai partisi, backdrop, sama laminate furniture. Yang ketiga, tipe premium. Ini tipe premium. Tipe premium ini tipenya lebih keras dan tampilannya dia sudah glossy. Tampilannya sudah glossy, sudah halus, sudah glowing. Biasanya tipe premium ini
digunakan sebagai furniture, ornamen, sama aksen partisi. Ukurannya 122 kali 244. Ini yang warna putih. Yang ini tipe industri. Tipe industri ini yang tipenya yang density-nya lebih keras lagi, nggak lunak. Yang standar tadi kan lunak, yang ini tidak. Tipe industri ini ukurannya 122 kali 244. Ketebalannya mulai dari 5 mili sampai 18 mili. Ada mulai dari tipis sampai tebal. Biasanya tipe industri ini sebagai konstruksi yang berat seperti penutup partisi, lantai, sama dakcor. Ini warna abu-abu ini teman-teman. Jadi kualitasnya lebih keras. Yang kelima adalah high density. Ini contohnya tipis ya teman-teman. Kita adanya yang tipis, tapi materialnya kita ada yang tebal juga. Ada pertanyaan dari Aquarius, gagal fokus mau wajahnya kakak itu glowing banget, pakai skincare apa ya? Rahasia dong. Dari Mbak Mega, ada yang motif kakak? Nggak ada. Kalau PVC kita punya yang polos, nggak ada yang motif. Polos seperti ini, nggak ada motifnya. Tapi kalau mbaknya pingin ada warnanya, bisa dicat juga bisa, ini diwarnai juga bisa. Ada pertanyaan lagi enggak ya? Kalau kurang paham boleh tanya tim saya, nomornya ada di kolom komentar ini teman-teman. Dan yang tadi saya lanjutkan ya, yang tipe high density. Tipe high density adalah tipe yang tingkat density-nya lebih tinggi daripada yang tipe yang lainnya. Ini keras, solid barangnya ini. Biasanya ini digunakan sebagai kitchen set sama make up spare part. Yang terakhir adalah tipe 3 sheet glossy. Kenapa kok disebut glossy? Karena permukaannya kinclong. Kinclong. Ini ukurannya 122 kali 244. Biasanya PVC 3 sheet glossy ini digunakan sebagai ruang kesehatan atau furniture farmasi. Kalau punya apotek pakai ini bisa. Meskipun dia tampilannya glossy, tapi tengah-tengahnya ini dia tetap berdensity. Ya teman-teman, barangnya nggak ada pertanyaan teman-teman. Nomor WA kakak bisa. Ini nomornya ini sudah disematkan di kolom komentar. Untuk kelebihan PVC board yang saya tadi terangkan, dia tahan rayap dan dia bisa dibersihkan. Dia mempunyai kekuatan lentur yang baik dan tahan perubahan suhu dan cuaca.
dan dia mudah dibentuk dan tidak menimbulkan lelehan kobaran api. Jadi lebih bagus. Kalau pakai triplek kan dia anti itu bukan anti rayap. Kalau pakai triplek kan biasanya rayap, sukanya rayap-rayap gitu kalau pakai triplek. Kalau PVC board ini insya Allah anti rayap. Sudah saya membahas tentang PVC board, saya ulangi lagi materi plafon akustik. Plafon akustik ini yaitu plafon buat penyerap suara. Dan di batu beling jenisnya banyak, yaitu Armstrong sama Gitel Bayua. Armstrong kita mempunyai 3 tipe, yaitu Armstrong ANF RH95, Finfissured sama Classic Clad. Yang pertama saya akan membahas tentang Armstrong ANF RH. Setiap tipe, setiap motif, beda motif ya teman-teman. Aku mau beli oleh tarik. Boleh. Ini tipe ANF RH95. Motifnya seperti ini. Tipe Armstrong ANF RH95 ini ketebalannya ada 15 mili. Ukurannya 120 kali 60. Ketebalannya 15 mili. Ukurannya 120 kali 60. Ini buat plafon kalau misalnya ada studio, buat ruang band bisa ini. Jadi nggak berisik sama tetangga, biar nggak dengar tetangganya. Tipe ini biasanya cover areanya kurang lebih dari 7,2 meter persegi per dusnya. Satu dus isinya 10 lembar. Yang kedua, bahas tentang tipe Classic Clad. Ini tipe Classic Clad-nya seperti ini. Tipe Classic Clad ini ketebalannya 16 mili. Yang ANF tadi 15 mili, yang tipe ini 16 mili. Ukurannya 120 kali 60. Cover areanya kurang lebih 7,2 meter per dus. Satu dusnya isi 10 lembar. Nggak ada pertanyaan lagi ta. Ayo dong, nang tanya dong. Biar ada apa? Kono sing takon Tanya apa? Sembarang. Bisa diaplikasikan di rumah kan enggak. Overload Kok kekurangan. nggak ada yang tanya sih? Ayo dong, yang tanya dong. Ini lho kak, sinyal elek mas. Jalan Mbak itu. Iya tau. Iya. Itu tanya itu apa itu IG tuh? Iya. Itu pertanyaan dari Mbak Rifa Haisya. Itu bisa diaplikasikan di mana aja kak? Biasanya diaplikasikan di rumah bisa, di gedung bisa, di ruang studio, bioskop juga bisa. Ini yang tentang plafon akustik ya kak ya, yang Mbak Rifa ini ya. Nggak sampai jam ini. Yang ketiga ada tipe Finfissured. Tipe Finfissured ini ketebalannya 16 mili, untuk ukurannya 60 kali 120. Tipenya seperti ini.
Infusured. Bagus. Kalau ada pertanyaan atau saya menjelaskan kurang paham, bisa hubungi tim saya, nomornya ada di kolom komentar ya. Ini biasanya cover areanya kurang lebih 7, meter per dus. Isi dosnya 10 lembar. Ini contohnya kecil ya, aslinya dia ukurannya 60 kali 120. Yang terakhir yaitu tipe Giptel Baiwa atau Jaya Board. Giptel Baiwa ini ketebalannya 9 mili. Ketebalannya 9 mili. Contohnya seperti ini. Jadi motifnya nggak rame. Kalau Armstrong kan motifnya rame. Kalau Jaya Board Giptel Baiwa ini motifnya nggak rame, polos, seperti bintik-bintik gini aja. Untuk ketebalannya 9 mili, isi dosnya itu ada 8 lembar. Yang Armstrong ada 10 lembar, kalau yang ini ada 9 lembar. Cover areanya kurang lebih 5,76 meter per dus. Ada pertanyaan dari Mbak Rifa Haisya, minimal pembelian berapa kak? Kita kalau yang ini harus minimal 1 dus. Kita ecer nggak boleh. Kalau PVC bisa 1 lembar, 2 lembar boleh. Kalau yang ini minimal 1 dus. Kita nggak jual ecer. Pertanyaan dari Mbak Viana Lucia, mudah patah atau tidak itu kak? Itu yang mana? Kalau yang PVC, yang tipe standar itu kan dia lunak, jadi mudah patah. Kalau yang PVC yang tipe industri, dia kan keras, jadi tidak akan mudah patah. Tapi kalau yang plafon akustik, pasti dia mudah patah. Ini yang Jaya Board yang Giptel Baiwa. Itu ada pertanyaan dari Mas Faris, kelebihannya sama merek lain apa kak? Itu yang apa kak? Kelebihan yang mana itu kak? Semuanya. Kalau kelebihannya PVC Board itu dia anti rayap dan dia mudah dibentuk. Kalau plafon akustik, dia juga anti rayap, dia tidak berkarat, dan proses pemasangannya lebih mudah kalau plafon akustik, dan pekerjaannya rapi. Sudah saya membahas tentang plafon. Yang terakhir yaitu rangkanya. Jadi setiap plafon harus ada rangkanya. Kalau nggak ada rangkanya nggak bisa dipakai, nggak bisa digunakan. Yang pertama, rangka frame primer. Biasanya sih biasanya saya digunakan sebagai rangka utama, yaitu main T. Panjangnya 3,60 meter. Ini contohnya. Kok grogi ya? Grogi nih teman-teman, maafkan ya. Fisiknya lebih besar. Ini sebagai rangka utama ya. Biasanya sih frame primer, disebut frame primer. Yang kedua adalah frame sekunder. Frame sekunder adalah rangka pendukung, disebut crosstie. Di batu beling crosstie-nya ada panjangnya 1,20 meter sama 60 cm.
Contohnya sama kayak tadi Menti, cuman ini lebih kecil permukaannya. Panjangnya 60 cm ada, yang 120 cm ada. Yang 3 yaitu wall angel. Wall angel ini biasanya dibuat rangka cover di bagian tepi. Panjangnya 3 meter. Untuk material pendukung itu kan tadi rangannya. Untuk material pendukung itu ada root sebagai penggantung, Menti clip sama angel clip. Cuman materialnya nggak ada contohnya. Kalau ingin tahu gambarnya, boleh tanya-tanya aja di bagian tim saya. Itu nomornya ada di komentar. Kok gak ada pertanyaan sih? Nang tanya apa ore? Tak paksa iki nang takon. Nang tanya guys. Kalau buat plafon akustik yang paling rekom pakai yang apa ya kak? Biasanya sih customer lebih suka yang ANF. Kenapa yang ANF? Yang Armstrong? Karena dia tebel, ketebalannya 15 mili. Kalau yang ini kan ketebalannya 9 mili, jadi lebih tipis. Kalau yang ini kan tebel. Kebanyakan sih pakai yang Armstrong. Plafonnya anti air enggak? Kalau ini nggak boleh kena air teman-teman, jadi nggak boleh kena air ini. Kalau yang PVC anti air, kalau yang plafon nggak bisa kena air. Yang ini bisa, kalau PVC bisa. Ada pertanyaan lagi? Pokoknya kalau pakai ini, pakai plafon akustik ini, dia anti rayap teman-teman. Dan dia itu kalau digunakan rapi. Rapi sekali. Dan itu permukaannya bagus. Ini ya, yang plafon akustik. Tipenya banyak. Kalau fotonya nggak jelas boleh minta di tim saya. Nomornya ada di kolom, itu nomornya ada di kolom komentar. Rekomendasi plafon akustik yang anti air bos, atau ada cara kah biar nggak rusak kalau hujan sering bocor? Kayak iso jawab. Rekomendasi itu pertanyaan dari Mas Alvin. Rekomendasi plafon akustik yang anti air bos, atau ada cara kah biar nggak rusak kalau hujannya sering bocor? Langsung aja. Gini aja, untuk pertanyaan Mas Alvin langsung tanya di tim saya aja. Nomornya udah disematkan. Nomornya udah disematkan itu di kolom komentar. Untuk warnanya ada warna apa aja kak dari Mbak Mega? Itu warna apa ya kak? Untuk plafon. Kalau yang PVC itu kita punya warna putih sama grey. Kalau yang plafon kebanyakan warna putih, nggak ada warna-warna, putih semua. Kalau teman-teman pingin lihat langsung, coba di Indomaret atau di Alfamart. Di plafonnya tuh dia pakai ini, pakai plafon. Sampai jam 11 ya Pak. Ada pertanyaan lagi ya? Ayo dong, dong tanya dong.
Dan kalau pengen tahu aslinya di toko kami juga ada di Jalan Kenjeran. Itu materialnya langsung ada ready di toko semua. Ada pertanyaan lagi tak teman-teman? Ayo dong, yang tanya dong. Pertanyaan dari Mbak Rifa Haisya, menerima jasa pemasangan juga nggak Kak? Iya, di Batu Beling menerima jasa pemasangan. Nanti coba aja chat di nomor yang disematkan yang di kolom komentar itu teman-teman. Kita tidak jual materialnya aja, kita juga bisa jasa pemasangan juga bisa. Ayo dong, yang tanya dong. Kalau beli banyak ada potongan harga enggak? Ada. Minim pembelian 20. Kalau yang PVC itu ini pembelian 20 lembar ada potongan. Kalau yang plafon, pokoknya setiap pembelian banyak pasti ada potongan, pasti kita diskon. Kalau pembeliannya banyak, kalau pembeliannya hanya satu saja yo harga retail, harganya sesuai price list, jadi nggak ada potongan. Kalau beli banyak ya pasti dipotong sama tim saya. Yo, nggak ada pertanyaan. Kecepatan tak saya yang jelas no iki, Mbak. Kecepatan. Ayo dong, tanya dong. Itu pertanyaan dari Mbak Rifa. Kalau kirim ke luar pulau aman nggak Kak? Aman, soalnya kita menyediakan packing kayu. Jadi kalau kita kirim ke luar pulau, biasanya di packing sama tim saya biar aman. Soalnya kan kalau ini kan mudah patah. Ada packing kayu di sini, jadi nggak usah bingung ya Kak Rifa. Dan saya menjelaskan tentang kelebihan order di Batu Beling. Kelebihan order di Batu Beling ini, harganya lebih ekonomis, suplai materialnya untuk seluruh Indonesia, dan bisa konsultasi gratis, gak bayar teman-teman. Aku mau pasang plafon akustik buat kamar, apa kamarku langsung bisa kedap suara Kak? Itu pertanyaan dari Mas Alvin. Iya Kak, kalau pakai plafon ini pasti menyerap suara. Meskipun nangis buanter tetap nggak akan dengar sama tetangga. Soalnya kedap suara ini Mas Alvin. Ada pertanyaan lagi? Ayo dong, nanya dong. Kalau yang mau tanya silakan teman-teman. Kalau saya paham pasti akan jawab. Ayo guys, gak ada yang tanya tak guys? Jangan dilihat aja, ayo nang tanya. Semua. Yos, kalau nggak ada, tanya saya lanjut ya. Kelebihannya plafon akustik sama PVC aja ya. Kelebihannya plafon akustik ini
Dia anti rayap, tidak berkarat, dan proses pemasangannya dia lebih bagus, lebih rapi juga, dan pemasangannya lebih mudah. Kalau yang PVC ini kelebihannya banyak, yaitu dia mempunyai kekuatan lentur yang baik, tahan api atau bisa disebut dengan tidak menimbulkan kobaran api, dan anti rayap, dan meredam suara, dan mudah dibentuk dan mudah dibersihkan. Itu ada pertanyaan dari Mas Faris. Kalau yang di belakang yang warna hitam itu apa ya, Kak? Oh, ini. Kalau ini kan plafon. Jadi yang ini dinding. Disebut dengan gipsum jayabel. Jadi dibuat dinding. Juga anti rayap juga. Ini juga bisa buat peredam suara juga. Cuman ini dibuat dindingnya. Kalau yang saya ini dibuat plafon, jadi dibuat di atas. Ayo, gak ada yang tanya tak teman-teman. Ayo, nggak ada yang tanya. Ayo yang tanya. Ayo dong, yang tanya dong. Gratis loh padahal, kok nggak ada yang tanya. Gratis tis, nggak disuruh bayar. Pokoknya di Batu Beling itu enak kalau tanya-tanya, gratis pokoknya, nggak disuruh bayar. Ayo nanya dong. Jangan lupa order di Batu Beling ya teman-teman. Kalau rumahnya bocor, butuh apapun, pokoknya di Batu Beling material bahan bangunan ada. Pertanyaan dari Mas Alvin. Plafon akustik dan rangkanya itu sepaket apa dijual terpisah ya? Jualnya pisah, Kakak. Jadi jualnya nggak sepaket. Jadi jualnya itu nggak sepaket ya, Mas Alvin. Jualnya itu terpisah. Kalau Armstrong, pokoknya isinya Armstrong itu per dusnya isi 10. Kalau yang rangka-rangka itu ada yang isinya 25 lonjor. Kalau 25 lonjor itu 90, isi dosnya 25 lonjor. Kalau yang Krusty ada yang isi dosnya 75 lonjor sama 50. Kalau Krusty ini isi dosnya banyak, 75 lonjor sama 50 lonjor. Kalau yang 120 itu 50 lonjor. Kalau yang 70, maaf, kalau yang 60 cm itu 75 lonjor. Kalau yang 120 cm itu isinya 50 lonjor. Kalau War Angel yang ini isinya 40 dus. Maaf, isinya 40 lonjor per dusnya. Yo, nggak ada yang pertanyaan lagi kita teman-teman. Oke. Demikian perjumpaan saya. Kalau omongannya saya kurang sopan atau nyenengan kurang paham, mohon maaf ya teman-teman. Perjumpaan kita di acara live streaming di Batu Beling ini. Sampai jumpa, bye bye.